Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tidak mencari untung. Firman Tuhan terambil dari Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan 19. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih dari beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Berita tentang korupsi hampir selalu menjadi hot news di media massa. Itu karena koruptornya berasal dari kalangan elit, padahal gaji mereka pun tidaklah kecil. Gaya hidup mewah dan keserakahan membuat orang-orang ingin mendapatkan lebih dari pendapatan yang seharusnya, sekalipun harus dengan cara yang tidak benar. Tentu saja, karena orang di zaman ini lebih mementingkan style. Untuk minum segelas kopi saja mereka tidak mungkin ke warung biasa. Itu memalukan bagi mereka, sehingga mereka ke tempat yang mewah dan mahal. Belum lagi pakaian dan aksesoris lainnya seperti tas, ikat pinggang, dan jam tangan yang mendukung penampilan juga harus yang branded. Tak pelak lagi karena lebih besar pasak daripada tiang, dan karena keserakahan, maka mereka harus mencari jalan untuk mempertahankan stylenya. Jika jalan lurus sudah tidak ada, maka jalan yang salah pun digunakan. Apalagi jika jabatan mereka membuat mereka lebih leluasa melakukannya. Namun, hari ini Alkitab memberitahu kita bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah ajang mencari keuntungan, seperti yang dilakukan oleh Nehemia, seorang yang sangat mencintai bangsanya sehingga rela mengorbankan apa yang sudah menjadi haknya. Sungguh mulia sekali hati Nehemia sebagai seorang bupati yang memerintah selama 12 tahun. Berbeda sekali dengan bupati sebelum Nehemia, hanya orang yang penuh dengan kemurahan hati dan memiliki rasa empati yang tinggi yang mampu melakukan itu. Hanya mereka yang benar-benar peduli pada rakyatnya yang mau berkorban. Nehemia bukan hanya tidak mengambil haknya, tetapi juga meninggalkan pekerjaannya yang bagus sebagai juru minuman raja demi bangsanya. Kondisi bangsa Israel saat itu sedang dalam kesusahan. Untuk mendapatkan makanan, mereka harus menggadaikan seluruh milik mereka. Para penguasa sebelum Nehemia hidup dalam kelimpahan, tetapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Hal itu membuat Nehemia marah dan kecewa. Ia pun berdiri bagi bangsanya untuk menggugat para penguasa dan meminta mereka mengembalikan milik rakyat. Kisah Nehemia ini sangat bagus untuk menjadi pembelajaran bagi kita, sebab korupsi dan pemerasan tidak hanya terjadi pada kalangan elit, tetapi bisa terjadi pada semua kalangan. Seorang gangster menggunakan kekuatannya untuk memeras orang. Seorang pemimpin menggunakan jabatannya untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Seorang yang kaya menggunakan kekayaannya untuk menindas yang miskin. Dan pedagang memanipulasi timbangan untuk meraup keuntungan di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Karena itu bagi kita yang ingin berdiri di jalan kebenaran, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Jika itu bukan bagian kita, jangan menginginkannya. Sebab menginginkan apa yang bukan bagian kita merupakan pintu bagi kita untuk merampok milik orang lain. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku selalu untuk hidup harus lurus di hadapan-Mu dan tidak memeras orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku, sampai selamanya, sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega,